Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Path to True Repentance, jalan menuju pertobatan yang sejati. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau yang mati di kayu salib untuk membayar upah dosa kami. Bukan usaha kami, tapi Engkau menawarkan dan kami harus meresponi itu. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami saat kami melakukannya. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Ini kalimat sangat penting. Yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita lihat ya kontradiknya di sana antara surga dan dunia. Surga membawa keselamatan, dunia membawa kematian. Saya ulang sekali lagi. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, saya mulai dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Bayangkan persahabatan dekat yang telah kita jalin selama bertahun-tahun. Dekat sekali satu dengan yang lainnya. Best friend istilahnya ya. Suatu hari, di saat-saat tanpa berpikir atau dalam keadaan marah, kita mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan kepada teman kita. Sudah terjadi. Damage has already been made. Sudah terjadi. Kata-kata itu menggantung di udara, tidak dapat di-cancel lagi, tidak dapat dibatalkan lagi. Ini menciptakan jurang pemisah yang dalam melalui kata-kata yang menyakitkan tersebut di antara kita. Nah, kemudian kita merasakan seberkas penyesalan di dalam hati kita. Mungkin kita menyesal, mungkin karena kita merasa bersalah, atau karena kita merindukan teman kita itu, sahabat kita itu, atau siapapun juga yang kita sakiti, atau karena khawatir kita akan kehilangan persahabatan. Kita menghampirinya dan berkata, maaf ya, tetapi permintaan maaf kita terasa hampa. Itu hanya kata-kata. Sorry is only a word. Kalau tidak disertai dengan buah yang sesuai dengan perkataan sorry tersebut. Dalam bahasa Inggris kan kita bedakan antara sorry, I'm sorry, atau forgive me. Kita bedakan. I'm sorry, ya kita tahu kita berbuat salah, tapi kita nggak mengerti bahwa kita telah meninggalkan kerusakan dalam kehidupan orang yang kita sakiti. Tapi forgive me, kita sadar kita meninggalkan kerusakan kepada orang tersebut. Nah, teman kita mungkin menerima permintaan maaf kita, tetapi kepercayaannya belum sepenuhnya pulih. Karena kita belum pernah benar-benar mengatasi inti permasalahan yang ada. Kita belum benar-benar mengatasi ini. Nah, yang dibutuhkan bukan hanya sekedar kesedihan terhadap apa yang kita lakukan, tetapi perubahan hati. Ini kata kuncinya. Perubahan hati. Berpaling dari tindakan yang menyebabkan rasa sakit. Dan komitmen untuk memulihkan hubungan. Kalau tidak pernyataan maaf hanya sekedar perkataan yang tidak memiliki arti apa-apa jika tidak disertai dengan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nggak ada artinya, karena orang akan melihat akan hal ini. Kita perlu
Metacognition, think to think, berpikir ulang. Kenapa aku lakukan itu? Kita stop di sana. Dan kalau orang menyatakan pernyataan maaf yang sungguh, ini kita harus berhenti sejenak memikirkan, bukan ribut, berkepanjangan, dan ini semuanya. Kita pun suatu saat melakukan kesalahan yang sama. Wajib di dalam hal ini. Rekonsiliasi sejati membutuhkan lebih dari sekedar penyesalan. Ia membutuhkan perubahan yang tulus, di mana buah yang sesuai dengan pertobatan terlihat jelas, dan buah ini menetap. Buah ini hanya menetap jika perubahan tersebut kita lakukan secara konsisten dan persisten. Ada disiplin, bukan sesekali. Pengalaman manusia yang sederhana ini menawarkan pandangan yang kuat ke dalam realitas pertobatan rohani. Nah, Matius 3 ayat yang ke-8 bisa dicatatkan. Matius 3 ayat yang ke-8 mengingatkan kita untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Ini berarti bahwa pertobatan bukan hanya sekedar pengakuan lisan. Bukan, I'm sorry, bukan itu. Tetapi harus diikuti dengan perubahan cara hidup yang sesuai dengan ajaran Alkitab agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang bertobat seharusnya menunjukkan perubahan perilaku. Harus menunjukkan perubahan perilaku, ketaatan kepada firman Tuhan, dan hidup berdampak positif bagi orang lain, dan buah pertobatan ini harus menetap dan bukan hanya bersifat sementara. Come and go, itu bukan pertobatan. Pertobatan yang tidak diikuti dengan perubahan perilaku tidaklah pertobatan sejati, bukan pertobatan sejati. Harus ada buahnya. Seseorang mungkin merasa menyesal atas dosanya, tetapi jika tidak ada niat untuk meninggalkan dosa tersebut, maka ia belum menghasilkan buah pertobatan. Jadi dapat dikatakan ia belum bertobat. Mungkin saja ia menyesal akibat tertangkap karena berbuat dosa. Tapi dia tidak menyesali dosa tersebut. Dia tidak menyesali karena dia menyakiti hati Tuhan. Ini lebih banyak tentang kepentingan dirinya. Kenapa ya aku bisa tertangkap? Dia mencoba memperbaiki strateginya, lain kali berbuat dosa yang sama, tapi dengan strategi yang lebih baik untuk menghindari tertangkap. Lebih banyak terhadap egonya, lebih banyak tentang kepribadiannya, lebih banyak tentang dia. Ini bukan pertobatan. Pertobatan, dia mengenali apa yang dia kerjakan ini bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan firman Tuhan. Dia telah menyakiti hati Tuhan, melanggar firman-Nya. Namun Tuhan itu tetap baik, menunggu. Jadi pertobatan itu adalah kalau kita bukan hanya sekedar, sorry, not that way. Kita masuk merenungkan itu dalam hati, bahwa kita telah sengaja melakukan ini. Kalau kita membuat macam-macam alasan bersifat defensif, kita menyatakan itu bukan kesalahan kita. Dengan demikian kita menolak untuk membuat perubahan. Nah, tanggung jawabnya kan ada antara kita dan Tuhan. Pertobatan adalah konsep yang sentral banget, yang sering disalahpahami dalam iman Kristen. Pertobatan ini penting. Sejak awal kita menjadi orang Kristen, itu diawali oleh pertobatan. Karena tanpa pertobatan, nggak mungkin kita dapat menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang siap membayar upah dosa kita ini. Kita harus meresponi tawarannya. Banyak orang menyamakannya dengan sekedar mengatakan, maafkan aku kepada Tuhan. That's it. Kan sudah minta maaf. Dia tidak berubah, nggak ada masalah bagi dia. Itu bukan pertobatan. Jadi banyak orang menyamakan dengan sekedar mengatakan maafkan aku kepada Tuhan ya, atau merasa bersalah atas suatu kesalahan. Meskipun kesedihan tersebut saja merupakan salah satu komponennya. Pertobatan sejati merupakan perjalanan yang jauh lebih mendalam dan transformatif. Kita lihat pertobatan Yudas nanti. Apakah sungguh-sungguh dia bertobat atau sekedar merasa sedih? Kita melihat tidak ada terjadi perubahan transformatif di dalam kehidupan Yudas, menyebabkan dia bunuh diri. Nanti kita pelajari.
Pertobatan bukan sekedar emosi, bukan. Melainkan reorientasi fundamental seluruh keberadaan seseorang. Artinya mencakupi perubahan hati, perubahan pola pikir, pikiran kita, ya, dan perubahan pola arah tujuan. Dari utara kita berbalik ke selatan. Ini faktor-faktor yang penting di dalam peristiwa pertobatan itu. Hati yang tersentuh dan membawa perubahan di dalam hati ini, pikiran kita berubah, dan arah kita pun berbalik dari tujuan berdosa ke utara ke selatan. Sekarang kita 180 derajat. So, yang lalu saya pernah katakan, think differently, then you will live differently, then you will feel differently, then you will act differently. Ini nggak bisa kita lupakan. Alkitab khususnya dalam versi New King James Version ini, NKJV, menjabarkan jalan yang jelas dan lengkap untuk proses yang mengubah hidup ini. Yang membawa kita dari keterpisahan dari Tuhan menuju hubungan yang dipulihkan dengannya. Coba perhatikan nanti Matius 3:8 dari New King James Version ini. Langkah pertama, kita lihat ya. Langkah pertama di jalan ini adalah pengakuan dosa kita. Kita mengaku kita si pemilik dosa tersebut. Artinya kita mengaku kita yang telah melakukan dosa tersebut. Jangan defensif, menyalahkan suasana, menyalahkan orang lain dan sebagainya ini. Dan penyesalan ini harus, atau pengakuan dosa ini harus disertai dengan apa yang Alkitab sebut sebagai kesedihan ilahi. Harus ada. Rasul Paulus membandingkan dua jenis kesedihan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang telah kita baca tadi dalam 2 Korintus 7 ayat ke-10. Kita ulang kembali. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan kata kuncinya pertobatan yang membawa keselamatan, resultnya, hasilnya, dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Masih sulit dimengerti? Mari kita pelajari lebih lanjut. Duka cita duniawi, perhatikan baik-baik, duka cita duniawi adalah penyesalan yang kita rasakan ketika kita tertangkap atau ketika dosa kita membawa konsekuensi negatif bagi diri kita sendiri. Duka cita ini berpusat pada diri sendiri. Lebih mementingkan kenyamanan dan reputasi kita sendiri daripada pelanggaran yang dilakukan. Itu ya. Ini kalau kita lihat penyesalan karena kita berbuat dosa dari sisi duniawi ini sini. Di sisi lain, duka cita ilahi adalah duka cita yang mendalam dan tulus karena tindakan kita telah melukai Allah yang kudus dan penuh kasih. Kita sadari akan hal itu. Duka cita ini menyadari beratnya dosa kita bukan dari segi kerugiannya, melainkan dari segi bagaimana dosa itu melanggar karakter Allah yang benar dan merusak persekutuan kita dengannya. Perhatikan Adam dan Hawa. Duka cita semacam inilah yang sungguh memotivasi perubahan. Kalau duka cita seperti ini tidak terdapat di dalam kehidupan kita, ya kita akan menjawab seperti ini. Coba bayangkan, pernah nggak kita ucapkan ini? Ya Tuhan tahulah, saya juga cuma manusia. Ya Tuhan pasti ampunilah, saya percaya itu. Dia kan baik. Ini bukan pertobatan ini, karena sudah ada di dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar, saya garis bawahi. Alam bawah sadar bahwa orang ini merancangkan lagi untuk berbuat dosa. Karena dia tidak mengakui dosanya nih. Ya Tuhan baiklah, Tuhan tahulah. Saya kan nggak sempurna. Ini bukan pertobatan ini. Mau bagaimana lagi? Saya kan manusia, daging. Ini bukan pertobatan. Ya, duka cita ini adalah awal dari perjalanan kembali kepada Allah. Kita harus meresapi itu. Aduh, kok aku lakukan ini dia tersalib. Aku lakukan lagi. Apakah aku sengaja ingin menyalibkan dia 2 kali? Itu kan nggak mungkin kata Alkitab. Ya, duka cita yang mendalam ini adalah awal
dari perjalanan balik kita kembali kepada Allah karena berakar kepada kasihnya, kepada Yesus itu. Bukan kasih kepada diri sendiri. Karena tertangkap dan kita mencoba memperbaiki supaya tidak tertangkap berbuat dosa berikutnya. Ini kan bukan pertobatan. Karena itu kita berkata, Allah mengertilah. Ini bukan pertobatan. Perbedaan antara kedua jenis duka cita ini sangat penting seperti yang barusan saya jelaskan. Nangkap ya, tadi saya sudah bicarakan secara detail. Nah, duka cita duniawi dicontohkan oleh Yudas Iskariot dalam Matius 27 ayat 3 sampai 4. Tadi kalau mengerti tadi yang saya sampaikan, sekarang kita lihat prakteknya apa yang dilakukan Yudas. Nah, Yudas ini menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan tua-tua. Dan berkata dalam Matius 27 ayat yang keempat, aku telah berdosa. Diakui. Karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dia tahu itu. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Meskipun menyesal dan mengakui dosanya, dia menyesal. Dia mengakui dosanya. Duka citanya justru membawanya pada keputusasaan. Membawanya kepada keputusasaan dan keinginan untuk bunuh diri, bukan pada pemulihan. Beda dengan Petrus. Dia tidak ingin membuat perubahan. Fokusnya adalah pada konsekuensi tindakannya, bukan pada hubungannya. Dengarkan ini baik-baik kata kuncinya, saya ulang. Fokus Yudas adalah pada konsekuensi tindakannya menjual Yesus, bukan pada hubungannya yang rusak dengan Tuhannya. Sebaliknya pertobatan Raja Daud setelah dosanya dengan berzina dengan Batsheba adalah contoh sempurna dari duka cita ilahi. Ditegur oleh Nabi Nathan. Doanya dalam Mazmur 51 bukanlah tentang konsekuensi tindakannya, melainkan permohonan agar hati bersih seperti tertulis dalam Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Sebab aku, ini perkataan Daud, sendiri sadar akan pelanggaranku. Sadar dia, itu ada di dalam alam sadar, bukan alam bawah sadar. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini dalam alam sadar. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau Tuhan anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Perhatikan itu. Yang lalu saya sudah berkata, kita harus membawa segala sesuatu yang kita kuburkan di dalam alam bawah sadar kita ke dalam alam sadar kita. Untuk dapat kita kenali dengan baik-baik dan kemudian kita bawa di dalam perubahan hati kita untuk menghasilkan buah pertobatan. Hati berubah, pikiran berubah. Tapi kalau kita biarkan itu di dalam alam bawah sadarnya, selamanya kita akan melakukan itu secara otomatis. Ini fragmen. Manusia itu terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Jiwanya terdiri atas will, emotion, dan mind. Mindnya itu terdiri atas conscious mind dan unconscious mind atau subconscious mind ini. Jika segala sesuatu yang kita kuburkan di dalam subconscious mind ini kita tidak bawa ke dalam conscious mind kita, awareness kita ini, maka itu tetap terkubur di sana, merupakan fragmen dan manusia ini bukan manusia yang fullness. Berkali-kali saya mencoba menjelaskan ini. Karena itu kita perlu seperti yang Tuhan katakan, lihat iblis berjalan berkeliling mencari orang yang siap diterkamnya. Artinya tidak semua orang dapat diterkam. Orang yang lengah, yang tidak aware di dalam keberadaannya. Bukan vigilant. Ini kena. Nggak bisa menyalahkan suasana, tidak bisa menyalahkan orang lain, tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan katanya kau melindungi aku. Adik, kamu yang keluar daripada payung perlindungan. Ini kan lupa ini, bahwa engkau menjauhkan diri dari payung perlindungan. Kok Tuhan disalahkan? Bertobatlah hari ini dan coba perhatikan ini. Jangan selalu mengucapkan Tuhan itu baik, itu pasti. Tapi apakah engkau berjalan sesuai dengan kebaikan Tuhan ini? Duka cita yang mendalam dan pribadi, renungkan, diam atas pelanggaran terhadap Tuhan sendiri merupakan katalisator
bagi perubahan sejati. Kalau nggak akan terjadi. Dengan kata lain, pertobatan sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai dari transformasi yang terjadi dalam hati dan kemudian dinyatakan dalam perubahan perilaku yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Setelah duka cita ilahi ini berakar, jadi masukkan betul-betul ke dalam hati kita, berakar dia, sungguh-sungguh bertobat. Langkah penting keduanya apa? Langkah penting keduanya akan datang, yaitu pengakuan dan kesadaran akan kesalahan yang dibuat. Ini bukan tentang memberitahu Tuhan sesuatu yang belum dia ketahui. Dia tahu, tapi dia mau kesadaran kita untuk mengenali itu. Melainkan tentang tindakan kerendahan hati dan kejujuran yang berasal dari pihak kita itu sendiri. Kita dipanggil untuk secara terbuka dan jujur mengungkapkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bukan mencari-cari alasan atau meremehkan pelanggaran tersebut. Kita bertanggung jawab terhadap kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita ini. Salah sendiri. Kita harus berhenti berbuat dosa ini supaya hidup kita tuh jauh lebih enak ke depannya. Kita tidak dapat mengatakan sementara hidup di dalam dosa, tidak peduli kepada firman Tuhan, cuek kepada firman Tuhan, tapi berdoa Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku. Cobalah renungkan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya daripadamu ialah segala dosa dan kejahatanmu. Dua hal, dosa dan kejahatan. Sementara kita memelihara dosa dan kejahatan, kita berdoa minta perlindungan, kita berdoa meminta berkat. Enggak akan terjadi. Karena itu melanggar firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Pahami ini. Amsal 28 ayat 13 mengatakan sebagai berikut. Siapa dengarkan baik-baik, siapa menyembunyikan, artinya sengaja ini, pelanggarannya atau dosanya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, bukan hanya sekedar mengakui, tapi meninggalkannya, membuat perubahan, akan disayangi. Kita sering baca Amsal ini. Amsal 28 ayat 13 sekali lagi. Siapa menyembunyikan, ini kesengajaan. Pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, mengakui dan kemudian bertobat, meninggalkannya akan disayangi. Lihat, perhatikan itu baik-baik. Ayat ini menyoroti kebenaran yang kuat. Pertobatan sejati tidak dapat terjadi dalam kegelapan. Pertobatan sejati menuntut kita untuk membawa dosa-dosa kita ke dalam terang. Akui di mana dosa-dosa tersebut dapat diselesaikan oleh apa? Oleh kasih karunia Allah. Tindakan pengakuan dosa adalah tindakan percaya, bukan hanya lip service, tapi dari hati. Bersandarkan pada belas kasihan Allah, alih-alih pada kemampuan kita sendiri untuk menyembunyikan kesalahan kita. Bagaimana kita bisa menyembunyikan kesalahan kita? Kita telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Jadi waktu kita mengakui itu adalah kerendahan hati kita mengakui kedaulatan Tuhan yang mengetahui. Sekarang dia mau melihat kejujuran kita. Kita datang, ya Tuhan, ini aku salah dalam hal ini. That's it. Tapi bukan hanya sekedar berhenti di sana, bertobat. Artinya tidak diulang kembali. Sudah tahu salah, sengaja dibuat, ini berat hukumannya. Ketika kita melakukan ini, janji itu pasti. Apa janjinya? Tertera di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia, artinya Tuhan, adalah setia dan adil. Sehingga ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. He will make us whole again. Ayat ini merupakan landasan iman Kristen yang meyakinkan kita bahwa respon Allah terhadap pengakuan tulus. Tulus artinya menghasilkan buah pertobatan. Ya. Jadi ayat ini merupakan landasan iman Kristen yang meyakinkan kita bahwa respon Allah terhadap pengakuan tulus kita bukanlah penghukuman, melainkan pengampunan dan penyucian yang sempurna dan menyeluruh. He will make us whole again.
Ya, pengakuan dosa juga memainkan peran penting dalam hubungan kita dengan orang lain. Meskipun pelanggaran utama kita adalah terhadap Allah, dosa seringkali merugikan orang-orang di sekitar kita. Yakobus 5 ayat 16 memerintahkan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Supaya engkau dipulihkan. Maksudnya di sini, supaya engkau disembuhkan, supaya engkau dipulihkan. He will make us whole again, disempurnakan kembali. Tindakan mengaku dosa kepada saudara atau saudari yang dapat dipercaya di dalam Kristus ini memberikan pertanggungjawaban, membantu mematahkan kuasa rasa malu, dan membuka pintu bagi penyembuhan dan rekonsiliasi dalam komunitas Kristen, dalam komunitas iman Kristen ini. Ya, dia sembuhkan hubungan kita, dia sembuhkan relationship kita dengan Tuhan vertikal dan sesama manusia horizontal. Nah, tindakan ini juga menunjukkan hasrat yang tulus akan transparansi dan komitmen untuk berjalan dalam terang. Ini bukan tentang mencari pengakuan manusia, bukan. Tetapi tentang berusaha memulihkan apa yang telah rusak. Tindakan membawa dosa-dosa kita kepada terang adalah tindakan kerendahan hati pertama yang dapat menuntun pada penyembuhan bagi diri kita sendiri, pemulihan maksudnya, dan orang-orang yang telah kita sakiti. Ya. Namun pengakuan dosa yang ketiga, namun pengakuan dosa harus lebih dari sekedar kata-kata, bukan kata-kata doang. Sorry, mari lewat. You don't mean it. Kan sudah bilang sorry. Not that. Pengakuan dosa harus dipadukan dengan metanoia. Kata Yunani untuk pertobatan metanoia. Yang secara harfiah berarti perubahan pikiran. Roma 12 ayat 2. Atau berbalik arah. Dari ke utara, sekarang berbalik ke selatan. Ini adalah langkah ketiga dan paling penting dalam perjalanan ini. Ini adalah perubahan mental dan spiritual yang mengarah pada perubahan perilaku. Inilah sebabnya Nabi Yesaya menyerukan kita untuk mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan agar orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, maka Tuhan akan mengasihaninya dan memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 6-7. Langkah pertama tadi, miliki kesedihan karena kita telah menyakiti hati Tuhan, ya. Yang kedua, kita harus bertobat meninggalkan kejahatan ini. Ya, itu penting. Dan yang ketiga, perilaku kita itu harus berubah. Tidak melakukan apa yang pernah kita lakukan itu. Itu buah pertobatan. Nanti kita akan lihat tentang Zakheus. Bagaimana buah pertobatan itu terjadi. Ini bukan hanya tentang menghentikan perilaku buruk, bukan. Tetapi tentang mengubah arah, kehendak, dan niat kita dalam menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri, dan buah pertobatan ini harus menetap. Merubah perilaku buruk bukan berarti kita bertobat sungguh-sungguh. Ada orang yang berubah perilaku buruk karena dia tersingkirkan dari pergaulan. Dia merubah perlakuan buruknya. Tapi kalau orang yang bertobat, dari hatinya muncul. Aku ini menyakiti hati Tuhan. Itu yang kita pelajari tadi. Aku melanggar karakter Tuhan yang penuh dengan kasih ini dengan mengatakan sesuatu menyakiti hati orang. Aku tidak mencerminkan karakter Tuhan sebagai pengikut Kristus. Cara berpikir lama yang membenarkan atau mengizinkan dosa, Tuhan ngertilah. Gitu ya. Digantikan dengan pola pikir baru yang selaras dengan kehendak Allah. Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 dan 20, Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20, Rasul Petrus menghubungkan perubahan ini dengan janji yang kuat. Dikatakan seperti ini, karena itu sadarlah,
Bring it unto your conscious mind artinya. Dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan. Penghapusan dosa ini dan waktu kelegaan yang dihasilkannya adalah hasil yang diberkati dari perubahan arah ini. Ini menandakan awal yang baru, awal rohani yang baru yang berakar pada cara berpikir dan hidup yang baru. Nah, perubahan pikiran ini merupakan proses pembaharuan kehendak kita. Seperti yang dijelaskan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Transformasi ini tidak pasif. Transformasi ini membutuhkan keputusan aktif untuk menyelaraskan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, ini adalah upaya sadar untuk mengganti pola pikir lama yang penuh kepahitan, hawa nafsu, atau keserakahan dengan pikiran Kristus. Harus diganti. Kalau kita sudah mengatakan kita mengganti dengan pikiran Kristus, kata-kata yang kita keluar itu adalah kata-kata yang berasal daripada pikiran Kristus. Pekerjaan batin ini merupakan fondasi pertobatan sejati karena tanpa perubahan dalam pikiran kita yang berasal dari hati, tindakan lahiriah kita pada akhirnya akan kembali kepada cara yang lama. Inilah mesin penggerak seluruh proses yang memampukan kita untuk benar-benar berpaling dari dosa dan menuju kepada kebenaran. Hati yang bertobat, transformasi hati yang mengubah juga alam pikiran kita. Ujian pertobatan yang sesungguhnya terletak pada buahnya. Sudah belum kita menghasilkan buah ini? Ini penting. Perubahan pikiran dan hati, jika tulus, pasti akan menuntun pada perubahan hidup. Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam Matius 3 ayat 8-9. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Matius 3 ayat 8-9. Pesan Yohanes sederhana. Jangan bergantung pada warisan atau status agama kita. Tunjukkan pertobatan kita melalui tindakan kita. Itu penting. Buah pertobatan adalah bukti nyata bahwa hidup kita telah sungguh-sungguh diubahkan, dan ini terlihat dari luar. Ini mungkin termasuk menebus kesalahan yang telah kita lakukan, mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, menghentikan kebiasaan lama, dan secara aktif mengejar kebenaran. Aktif mengejar kebenaran. Itulah perbedaan antara pohon yang tampak sehat dan pohon yang benar-benar menghasilkan buah yang baik. Kelihatan ya? Pertobatan sejati menghasilkan cara hidup yang memuliakan Allah. Ini adalah tanda yang terlihat dari perubahan tak terlihat yang telah terjadi di dalam hati kita. Nah, bagaimana orang tahu telah terjadi transformasi di dalam hati kita? Kan tidak terlihat. Ukurannya apa dong? Ukurannya adalah tindakan kita yang tidak dapat terukur dari luar. Ya, contoh klasik dalam Alkitab ini yang terukur dari luar yaitu melalui perbuatan yang saya katakan ya. Contoh klasik dalam Alkitab tentang pertobatan sejati ini adalah Zakheus. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Setelah bertemu Yesus, Zakheus menyatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat ya, buah pertobatannya, apa yang dikatakannya? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan ya. Hati kita seperti bagaimana? Ini hati Zakheus.
Perkataannya bukan sekedar perkataan minta maaf loh, melainkan komitmen untuk tindakan nyata dan spesifik banget yang menunjukkan perubahan total dari kehidupan lamanya yang penuh dosa. Inilah, saya ulang, inilah esensi dari menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini tentang perubahan radikal, radik sampai ke akar-akarnya dicabut. Dalam prioritas dan perilaku yang dapat dilihat dan dirasakan dan terukur dari luar. Buah pertobatan adalah bukti dari pekerjaan rohani yang telah terjadi di dalam diri seseorang. Memberikan kepastian kepada orang percaya dan kesaksian yang kuat kepada dunia. Dulu Rasul Paulus mengatakan kalau mencuri, berhenti mencuri. Ini terlihat. Kalau dulu nonton pornografi, sekarang berhenti. Jangan nyuri-nyuri. Ini pertobatan. Kita nggak dapat membohongi Tuhan atau diri sendiri. Kita mungkin dapat membohongi orang Tuhan seakan-akan bertobat di depan orang lain. Fokus kita kepada dosa itu akan tercium juga suatu saat. Nggak ada jalan lain selain membuat perubahan total. Pada akhirnya, seluruh jalan menuju pertobatan sejati dimungkinkan hanya melalui karya Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, buah pertobatan adalah bukti dari pekerjaan rohani yang telah terjadi di dalam diri seseorang, memberikan kepastian kepada orang percaya dan kesaksian yang kuat kepada dunia karena orang melihat hasilnya. Jadi pada akhirnya seluruh jalan menuju pertobatan sejati dimungkinkan hanya melalui karya Yesus Kristus yang telah selesai di kayu salib. Pertobatan bukanlah pekerjaan yang kita lakukan, bukan untuk mendapatkan pengampunan. Kita nggak lakukan apa-apa, melainkan kita respons atau respon kita terhadap pengampunan yang telah Yesus tawarkan kepada kita. Alkitab menjelaskan bahwa dosa-dosa kita tidak hanya diabaikan, dosa-dosa kita ditangani melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita harus meresponi pada waktu dia menawarkan, mau nggak kamu upah dosamu aku bayarkan? Nah, sebab di dalam dia, berdasarkan Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat ini merupakan pengingat yang kuat bahwa kuasa untuk sungguh-sungguh bertobat dan diampuni berasal dari luar diri kita. Dari Tuhan yang menggerakkan hati kita melalui kasih karunia-Nya. Itu adalah anugerah kasih karunia Allah. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita, menunjukkan kasih Allah yang begitu besar dan membuka jalan bagi pendamaian kita. Roma 5 ayat ke-8 mengatakan ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kita harus meresponi pekerjaan di kayu salib saat dia menawarkan ini. Kita nggak lakukan apa-apa untuk mendapatkan pengampunan dosa. Kristus yang membayar upah dosa kita. Kebenaran mendasar ini memberi kita keberanian dan harapan untuk bertobat. Karena kita tahu sekarang kita tidak sedang menghadapi hakim yang pemarah. Kita sedang tidak berhadapan dengan hakim yang pemarah. Tidak. Kita sedang berhadapan dengan Bapa yang penuh kasih, yang telah membayar harga untuk kebebasan kita dengan mengutus anaknya menderita dan mati di kayu salib untuk membayar upah dosa kita yang percaya kepadanya. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, bukan. Keduanya, kematian dan kebangkitannya ini merupakan mekanisme ilahi bagi pemulihan kita. Darahnya menebus dosa kita dan membangkitkannya, dan kebangkitannya memberikan kuasa untuk menjalani hidup yang baru. Seperti yang Paulus katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat ke-17.
Ciptaan baru ini merupakan hasil langsung dari pertobatan dan iman kita kepada Kristus. Bentar ya, minum dulu. Ini adalah kelahiran kembali rohani yang memberi kita kodrat baru dan kapasitas baru untuk hidup dengan cara yang menyenangkan Allah. Salib, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukanlah awal dari pekerjaan kita, melainkan akhir dari hidup lama kita dan awal sejati dari hidup baru kita. Saya ulang, salib bukanlah awal dari pekerjaan kita. Kita tak lakukan apa-apa, melainkan akhir dari hidup lama kita. Hidup lama kita dipakukan di kayu salib dan awal sejati dari hidup baru kita. Itu salib. Akhir dari hidup lama, awal dari hidup baru. Bukan awal pekerjaan kita, bukan. Pada akhirnya pertobatan sejati bukanlah peristiwa satu kali, bukan. Melainkan sebuah perjalanan, journey, yang berkelanjutan tiap hari, sebuah gaya hidup bagi orang percaya. Untuk menelaah dirinya sendiri melalui metakognisi ini setiap hari. Periksa, mengapa aku lakukan ini? Kenapa aku melanggar firman Tuhan? Aku tahu tadi itu salah, kenapa aku lakukan? Itu jahat. Meskipun titik balik awalnya mungkin dramatis, kehidupan Kristen ditandai oleh proses harian. Proses harian untuk menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan berbalik dari dosa yang masih menggoda kita. Yesus sendiri menekankan hal ini kepada kita ketika ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, itu pilihan, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Itu konsekuensinya. Kalau mau ikut, sangkali diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Lihat itu, memikul salib setiap hari. Artinya mati dalam daging setiap hari. Mati terhadap dosa setiap hari. Mati terhadap keinginan untuk berbuat jahat setiap hari. Kita tahu itu jahat. Kita abaikan ini. Waktu masalah datang dalam kehidupan kita kan long go, itu sudah lama berlalu dan kita lupa. Waktu ada orang mengingatkan kita mendapat suatu pesan dari Allah, kita marah. Sehingga orang itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengingatkan kita. Kepala Yohanes Pembaptis melayang karena teguran. Puji Tuhan, Daud tidak melakukan itu waktu Nathan menegur dia. Sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Mati terhadap diri sendiri setiap hari ini merupakan tindakan pertobatan yang berkelanjutan. Pikul salib setiap hari. Ini adalah bukti daripada pertobatan yang berkelanjutan. Terjadi setiap hari. Sebuah tindakan terus-menerus untuk menjauhi keinginan kita sendiri dan berbalik kepada kehendak Kristus yang memimpin kita. Ini adalah hidup yang dijalani dengan bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Mengakui kebutuhan kita yang terus-menerus akan pengampunan dan bimbingan daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kita terhilang. Lihat itu. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, diusir dari hadirat Allah. Terhilang selamanya. Ya, sampai Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat ini. Kejadian 3:15. Tindakan pertobatan setiap hari ini membuat kita tetap rendah hati, bersyukur, dan terhubung erat dengan Dia yang telah menyelamatkan kita. Hal ini memastikan bahwa hubungan kita dengan Allah bukanlah peristiwa sejarah yang kita kenang kembali, melainkan realitas hidup yang hidup dan nyata yang kita jalani setiap hari. Salib itu nyata. Memikul salib itu nyata. Penyangkalan diri itu nyata. Itu setiap hari. Jalan yang berkelanjutan ini juga disebut pengudusan. Pengudusan ini kan berkelanjutan setiap hari sampai kita mati. Kesempurnaan itu terjadi saat kita berada di surga. Jadi jalan yang berkelanjutan ini disebut juga apa? Pengudusan, proses yang dengannya Allah menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-6 dalam terjemahan baru memberikan jaminan yang kuat. Akan hal ini, aku, kata Rasul Paulus, yakin sepenuhnya. Apa yang yakini? Yaitu ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Yaitu peristiwa pengudusan ini.
Ini berarti bahwa pekerjaan pertobatan bukanlah pekerjaan kita sendiri. Allah terlibat secara aktif, membantu kita berbalik dari dosa dan memampukan kita untuk menjalani hidup yang benar. Pertanyaannya, bukan dari Allah mau atau tidak, tapi dari kita mau atau tidak untuk membuat perubahan melalui pertobatan yang sejati ini. Kalau kita nggak fokus kepada untuk membuat perubahan ini, nothing will happen. Nothing changes if nothing changes. Ya. Perjalanan orang Kristen adalah kemitraan dengan Allah. Saat kita menanggapi kasih karunia-Nya dengan penyerahan diri dan ketaatan yang terus-menerus. Ini adalah perjalanan ketekunan, mengetahui bahwa kesetiaan Allah akan menuntun kita melewati setiap rintangan dan pergumulan. Ini adalah inti dari kehidupan yang dijalani dengan rasa syukur atas keselamatan yang telah diberikan dengan cuma-cuma. Summary saya kesimpulannya seperti ini. Singkatnya, jalan menuju pertobatan sejati adalah perjalanan yang transformatif dan holistik. Transformatif dan holistik. Ya, dimulai dengan kesedihan yang mendalam dan tulus. Ingat tadi langkah pertamanya, yang tidak berpusat pada diri kita sendiri, melainkan pada pelanggaran kita terhadap Allah. Itu langkah pertama. Kesedihan ilahi ini kemudian menuntun pada pengakuan dosa-dosa kita langkah kedua, dan dengan rendah hati dan jujur. Titik baliknya pada langkah ketiga adalah perubahan pikiran, reorientasi total pikiran dan kehendak kita, yang pada gilirannya menghasilkan buah nyata dalam hidup kita, tindakan yang menunjukkan arah baru kita. Semua langkah ini dimungkinkan oleh kasih karunia dan pengorbanan Yesus Kristus, yang padanya menyediakan pengampunan penuh yang sangat kita butuhkan. Jalan ini bukanlah sebuah peristiwa tunggal, bukan, melainkan sebuah komitmen harian, sebuah gaya hidup berkelanjutan untuk berbalik kepada Tuhan dan mengikutinya. Ini adalah perjalanan dari kematian rohani menuju kehidupan, dari keadaan hancur menuju keadaan pemulihan dan penyegaran di hadirat Tuhan. Inilah inti dari perjalanan Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus membantu kami, memberikan hikmat dan marifat. Biarlah kami belajar fokus kepada apa yang kami dengarkan, ya Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dengan sepenuh hati, dalam kesadaran penuh untuk memuliakan Tuhan, engkau akan diberkati. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Kristen semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Lee dari Los Angeles mohon diri. Shalom.